Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Muntazar dari kelas 10 IPS 1, absen 23. Di sini, saya akan menjelaskan pembelajaran sejarah minat, bab 2 tentang sejarah sebagai ilmu. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bahas ada 3, yaitu sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Yang kedua, sifat ilmu sejarah, dan yang ketiga, cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Dimulai dari materi yang pertama, sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu adalah suatu susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi di masyarakat pada masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodis. Karakteristik ilmu sebagai sejarah terdapat 4. Yang pertama, empiris, yang kedua memiliki objek, dan yang ketiga memiliki teori. Serta yang keempat memiliki metode. Fungsi sejarah sebagai ilmu terdapat 3, yaitu fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, dan fungsi instruktif. Selanjutnya adalah sejarah sebagai kisah. Kisah dapat disebut sebagai sejarah jika memiliki peran besar dalam perkembangan kehidupan sosial, sehingga akhirnya kisah ini dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah kisah yang sungguh terjadi di masa lampau. Sejarah sebagai kisah memiliki ciri didasarkan pada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Jenis sejarah sebagai kisah terdapat 6. Yang pertama, sejarah politik, yang kedua sejarah ekonomi, yang ketiga sejarah sosial, yang keempat sejarah pemikiran, yang kelima sejarah kebudayaan, dan yang terakhir sejarah lisan. Selanjutnya adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa adalah suatu hal yang terjadi pada masyarakat atau kehidupan umat manusia pada masa lampau. Sejarah sebagai peristiwa ini bersifat sebagaimana terjadinya, atau bisa disebut history reality. Ciri utama peristiwa sejarah terdapat 3. Yang pertama, peristiwanya abadi. Abadi di sini artinya tidak berubah-ubah dan kekal. Yang kedua, peristiwanya unik. Maksud unik di sini adalah artinya peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali. Tidak pernah terulang secara persis untuk yang kedua kalinya. Dan yang ketiga, peristiwanya penting. Maksud dari penting adalah peristiwa sejarah ini memiliki arti dan makna terhadap kehidupan khalayak ramai, serta memiliki pengaruh besar dalam perjalanan hidup manusia. Selanjutnya adalah sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni merupakan suatu kemampuan menulis yang baik dan menarik mengenai suatu kisah atau peristiwa pada masa lalu. Sejarah sebagai seni lebih mengedepankan nilai estetika daripada nilai segi etika atau logika. Materi selanjutnya adalah sifat ilmu sejarah. Sifat ilmu sejarah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu diakronis dan ideografis. Diakronis sendiri secara harfiah berarti melintasi perjalanan waktu. Diakronis artinya topik yang dibahas di dalamnya adalah peristiwa-peristiwa yang melintasi perjalanan waktu, yaitu dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang kedua adalah ideografis. Artinya, sejarah selalu menggambarkan, menceritakan, dan memaparkan sesuatu yang bersifat unik. Materi ketiga, yaitu cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Yang dimulai dari cara berpikir diakronik atau kronologis. Cara berpikir diakronik merupakan cara berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Tujuan konsep berpikir diakronik adalah untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah tersebut. Yang kedua, cara berpikir sinkronik. Cara berpikir sinkronik dalam sejarah berarti berpikir yang meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Fokus dari berpikir sinkronik ini adalah mengkaji dan menganalisis pola-pola, gejala, dan peranan karakter dari sebuah peristiwa sejarah pada
waktu tertentu. Sekian dari saya, itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.